Hai guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini kita sudah review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A53 5G, di mana kita sudah gunakan HP ini selama kurang lebih 3 minggu pemakaian, dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya. Bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A53 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy A53 varian RAM 8GB dan storage 128GB yang kita uji kali ini. Jadi kita sudah gunakan HP ini selama kurang lebih 3 minggu pemakaian, dan pada kesempatan kali ini kita akan review bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Jadi kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance-nya. Kalian mau pakai buat sosial media, kalian mau pakai buat gaming, HP ini itu sangat mampu banget guys untuk menjalankan aplikasi dan game. Meskipun ada sedikit catatan untuk dari sisi gaming, di mana prosesor Exynos-nya masih belum terlalu optimize untuk gaming ya guys. Tapi bukan berarti HP ini tidak bisa diajak bermain game. Bisa kok guys, kalian sudah lihat tes gamingnya yang sebelumnya. Menurut saya itu overall masih stabil untuk dibuat main game. Meskipun memang mungkin nggak akan sebagus dari yang memang prosesornya sudah optimize dari sisi software gamenya ya guys. Kemudian, kelebihan selanjutnya dari sisi kamera dari smartphone Samsung Galaxy A53 ini, di mana kamera di Samsung Galaxy A53 ini itu punya kualitas kamera baik foto maupun video itu yang sangat bagus guys. Jadi kalian sudah lihat untuk sampel kemarin kita sempat vlog untuk kasih tahu kepada kalian kualitas kameranya sekaligus menguji coba baterai life-nya. Dan kita juga pada kesempatan kali ini akan kasih kepada kalian lagi sampel kamera foto maupun video dari Samsung Galaxy A53, yang dimana itu akan membantu kalian untuk memahami kenapa kamera di Samsung Galaxy A53 ini memang bagus. Apalagi ada stabilisasi khusus untuk video ya guys. Jadi memang stabilisasi khususnya itu turun ya guys dari resolusi 4K ke 1080p, tapi overall memang gambarnya jauh lebih stabil sih guys. Dan itu good job lah untuk Samsung dari membuat kualitas kamera seperti ini ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A53 kalau kita pakai buat vlog ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Silahkan terus berikan di komentar. Ini kita coba untuk mengetahui kualitas kameranya setelah diupdate software oleh Samsung barusan beberapa waktu yang lalu, dan kita coba untuk vlogging. Dan ini akan sedikit, mungkin ada sedikit perbedaan mungkin dari yang versi sebelumnya kita waktu vlog yang 1 hari selama Samsung Galaxy A53. Nah, silahkan terus berikan di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A53 ini. Dan ini kita rekam di resolusi 4K ya guys. Tulis ya guys di kolom komentar ya guys untuk kamera depan dari Samsung Galaxy A53. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A53 kalau kita pakai buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas videonya. Ini adalah kamera utama dari Samsung Galaxy A53. Ya, kalian boleh tulis mendapatkan di kolom komentar mengenai kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Ini kita pegang pakai tangan tanpa bantuan tripod ataupun Gorilla Pod dan lain sebagainya ya guys. Silahkan terus mendapatkan di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A53. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A53. Seperti ini kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya kalau kalian pakai buat vlog ya guys. Jadi kalian bisa tulis mendapatkan di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A53, khususnya kamera ultrawide-nya ini. Menurut kalian bagaimana untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya? Ya, silakan terus mendapatkan di kolom komentar. Ya, ini kita rekam tanpa bantuan tripod, mini tripod ataupun Gorilla Pod ya guys. Jadi silahkan terus berikan ke komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang utama dari Samsung Galaxy A53. Kita aktifkan Super Steady Shot yang dimana perekamannya itu maksimal di 1080p. Jadi kalau kita buat tarik kencang, gimana menurut kalian? Apakah stabil atau tidak? Ya, silahkan terus berikan ke komentar mengenai fitur Steady Shot dari Samsung Galaxy A53. Jadi dia selain ada OIS, dia ada fitur secara software untuk menstabilkan gambar kalian ya guys. Silahkan terus berikan ke komentar ya guys untuk kualitas kamera belakang dan Steady Shot-nya.
Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi speaker dari smartphone ini, di mana speaker di smartphone ini sudah stereo di bagian bawah sini dan di earpiece sini itu adalah speaker stereonya. Dan menurut saya untuk kualitas audionya dengan Dolby Atmos-nya itu sudah bagus banget guys. Secara karakter suara sudah oke banget. Kalian mau pakai buat nonton, kalian mau pakai buat eh, Spotify dan lain sebagainya itu sudah oke banget guys. Saya tidak ada komplain untuk kualitas speaker dari Samsung Galaxy A53 ini ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi layar dari smartphone Samsung Galaxy A53 ini yang sudah menggunakan layar Super AMOLED Full HD Plus 120Hz dan juga dia sudah dilengkapi Corning Gorilla Glass 5 yang artinya itu sudah sangat bagus banget guys. Bahkan HP ini kemarin sempat jatuh juga layarnya masih tetap bagus guys dan nggak ada masalah secara kualitasnya, secara apa perlindungannya juga bagus guys. Jadi sudah aman banget lah guys untuk Samsung Galaxy A53 ini guys. Kemudian dari sisi baterai life dari smartphone ini, menurut saya baterai life-nya dari smartphone Samsung Galaxy A53 ini sudah sangat bagus banget guys. Apalagi kita ini push ke 120 Hz-nya secara daily life. Dan itu kemarin kita sudah coba untuk buat seharian pemakaian sampai 12 jam pemakaian. Untuk baterai life-nya itu masih bisa bertahan guys, tapi itu pun dengan kondisi yang ekstrim ya guys. Jadi dengan pakai penggunaan Google Maps selama 4 jaman dan itu kita pasti pakai buat video selama 1 jam lebih, yang artinya kalau di total-total itu sebenarnya heavy use loh guys Google Map dan kamera. Dan kalau misalnya kalian cuma pakai buat sehari-hari itu pasti tidak akan habis buat sehari pemakaian. Kalau saya bilang kalau cuma buat sosial media itu pasti bisa tembus sampai malam guys. Jadi lebih dari 12 jam untuk pemakaian sehari-hari sih guys. Kemudian, waktu charging di smartphone ini kita kemarin sudah coba ya guys. Jadi, dia memang maksimal di 25 watt fast chargingnya dan kita coba pakai kepala charger Samsung 45 watt fast charging originalnya yang dia bisa ngecas hingga 1 jam 15 menit dari 0 sampai 100% itu dalam waktu 1 jam 15 menit. Itu nice banget guys. Termasuk cepet banget sih untuk 25 watt charging di HP Samsung Galaxy A53 ini ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi fitur yang diberikan oleh HP Samsung Galaxy A53. Mulai dari IP67 rating, kemudian juga NFC, kemudian juga ada fingerprint scanner, kemudian juga ada face unlock, dan itu sudah lengkap banget sih guys untuk harganya di 6 juta kurang. Ini menurut saya adalah HP yang punya fitur yang lengkap banget dan itu good job lah untuk Samsung. Kemudian dari sektor desain dan build quality dari HP Samsung Galaxy A53 ini benar-benar berasa premiumnya sih guys. Dan saya merasakan sendiri kan untuk HP-nya Samsung yang ini benar-benar kerasa premium. Kemudian desainnya juga cakep, build quality-nya juga bagus, dan good job lah untuk Samsung. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kualitas sinyal di HP ini, di mana kualitas sinyal di HP ini kalau kita sudah gunakan buat kemarin buat traveling, kita coba buat pakai buat sehari-hari, itu penangkapan sinyalnya itu jauh lebih bagus. Meskipun di daerah 4G yang memang notabene itu harusnya kualitasnya juga sama bagus dengan HP 4G, tapi dia lebih bagus lagi guys. Dan kita bandingkan dengan seri iPhone 13 Pro yang harusnya juga sama-sama bagus ya kualitas penangkapan sinyalnya, tapi masih kalah dari Samsung Galaxy A53 ini. Samsung A53 ini memang penangkapan sinyalnya bagus banget lah, saya mengakuin kualitas sinyal di Samsung ini sama-sama bagusnya dan malah lebih bagus daripada flagship ya guys. Saya apresiasi lah untuk Samsung dalam hal ini. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi jaminan update software Android dari Samsung, di mana Samsung Galaxy A53 ini akan mendapatkan jaminan upgrade OS itu sampai 4 kali dan security sampai 5 tahun ya guys. Jadi itu sudah nice banget, dia sudah pakai Android 12 yang artinya kalian bisa expect bahwa HP Samsung Galaxy A53 akan mendapatkan upgrade OS sampai Android 16, di mana itu yang mungkin kenapa Samsung pakai prosesor Exynos, karena prosesor itu dia buat sendiri sehingga driver software-nya itu bisa diatur oleh Samsung dan bisa memberikan jaminan update kepada kalian ketika menggunakan HP yang berprosesor Exynos dibandingkan prosesor dari Qualcomm Snapdragon, seperti itu ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Samsung Galaxy A53. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang kita temukan, di mana yang pertama adalah belum optimalnya secara penggunaan prosesor Exynos 1280-nya, di mana kita bisa kenapa bilang belum optimal, artinya ketika kita pakai buat gaming itu masih ada setting yang harusnya kita expect bisa terbuka, tapi ternyata di HP Samsung Galaxy A53 ini masih belum terbuka, karena mungkin drivernya belum disupport oleh gamenya. Jadi
sehingga perlu optimalisasi dari gamenya sendiri. Misalnya contoh Mobile Legends belum terbuka setting ultranya, padahal harusnya dari Samsung A53 ini itu sudah support untuk setting ultra, seharusnya seperti itu sih guys. Kemudian kekurangan selanjutnya mungkin dari sisi performance yang memang kalau kita bandingkan dengan Samsung Galaxy A52s yang menggunakan prosesor Snapdragon 778G, yang dimana kalau memang buat gaming, prosesor itu akan lebih punya performance yang lebih bagus daripada Samsung Exynos 1280 ini. Tapi menurut saya sih secara pengguna sehari itu nggak akan berasa banget sih guys, nggak akan kerasa bedanya. Kerasanya itu paling kalau buat gaming yang memang berat ya guys, tapi kalau cuma buat sehari-hari nggak akan berasa kok guys untuk prosesornya itu. Kemudian di HP ini sudah tidak punya headphone jack 3,5 mm. Jadi kalau kalian berharap ada headphone jack, HP ini tidak punya headphone jack, dan itu mungkin bagi sebagian orang akan menjadi sebuah pemikiran tersendiri. Ya, saya nggak tahu apakah kalian masih menggunakan headset kabel atau sudah menggunakan TWS ya. Nanti boleh tulis di kolom komentar ya guys, supaya kita juga dapat insight apakah kalian menggunakan headset kabel atau pakai TWS sekarang. Kemudian kekurangan yang terakhir yang kita temukan adalah tidak adanya bundling kepala charger di boxnya Samsung Galaxy A53. Memang sih sekarang ini rata-rata HP itu mulai pelan-pelan mengurangi charger dalam box. Karena kenapa? Karena alasannya isunya itu lebih ke environment, tapi sebenarnya itu juga mengurangi cost-nya mereka. Kalau saya bilang sendiri, sebenarnya saya kalau boleh saran kepala charger, belilah yang Samsung original. Jangan yang murah-murah, yang tulisannya Samsung tapi itu bukan original. Belilah di website resminya atau di official store-nya, sehingga kalian terjamin untuk kepala chargernya. Saya sarankan beli yang 25 watt atau yang langsung yang 45 watt, itu akan sangat bagus banget. Kalau kalian tanya kenapa saya menyarankan yang merek Samsung dibandingkan yang lain, karena chargingnya itu beda guys. Ternyata kita coba yang fast charging yang power delivery 65 watt itu nggak bisa secepat kalau misalnya pakai yang bawaannya Samsung, karena memang voltasenya berbeda daripada yang power delivery 65 watt itu. Jadi ya itu yang perlu kalian ketahui ya guys ketika kalian mau beli kepala charger untuk Samsung Galaxy A53 ini ya guys. Oke guys, itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari smartphone Samsung Galaxy A53 ini. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari HP Samsung Galaxy A53 5G ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Kalau menurut review sendiri, ini adalah HP yang worth it banget untuk kalian beli di harga 5-6 juta rupiah. Kita kemarin sudah coba untuk tes gaming, kita sudah coba untuk kemudian tes vlog, dan kita coba untuk semua fungsionalitas sampai maksimalnya kemampuan dari Samsung Galaxy A53 5G ini. Ternyata memang sangat menarik banget guys untuk kalian beli. Memang sedikit catatan dari sisi untuk gaming, di mana prosesor Exynos 1280 ini masih belum optimize untuk gaming. Tapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari itu akan lebih optimize. Mengingat di sini Samsung unggulnya karena dia memberikan jaminan 4 kali update OS guys. Jadi sekarang ini sudah di Android 12 secara default open box Android 12. Berarti kalian bisa expect kalian akan dapat Android sampai Android 16, yang dimana kemungkinan ketika di update itu, maka secara performance gamingnya itu akan berbeda lagi guys, karena pasti sudah akan lebih optimize nih chipset dari Exynos 1280 ini. Mungkin saat ini memang masih belum optimize ya guys, meskipun kemarin sudah sempat ada update-nya untuk mengunlock GOS sistem dari Samsung untuk gaming, tapi kita memang masih perlu menunggu lagi beberapa waktu lagi untuk dapat optimalisasi software gaming di HP Samsung Galaxy A53 5G ini. Jadi kalau saya bilang untuk harga sekarang ini adalah HP yang memang masih worth it banget untuk kalian beli, untuk kalian butuh buat konten dan lain sebagainya. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian ke komentar ya guys. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat lain ya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, share video ini ke teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.